Waktu itu berpikir bagaimana mensejahterakan Jawa tanpa harus berperang. Mungkin kalau sekarang seperti programnya Pak Prabowo, bagaimana ketahanan pangan itu melibatkan batalion. Sekarang ada batalion pertanian ya Bapak Ibu. Batalion pertanian, Pak Amran kemudian sama wakil wamennya itu mati-matian membangun swasembada pangan dalam rangka membendung pengaruh geopolitik terkait dengan tekanan pangan terhadap Indonesia. Dan itu dulu terjadi pada abad ke-15 ketika pertama kali dari Pajang berpindah kepada alas Mentawai. Ini orang tidak pernah berpikir ngapo sih alas di dekat kok ngedekne keraton yang sisi kidul orang yang hasil ekspor yang bisa ditawarkan di dunia internasional. Gitu. Jadi sekali lagi geopolitik pada zaman abad ke-15 itu sekarang terjadi lagi Bapak Ibu. Selanjutnya istri pajak sebelum Mataram, Bapak Ibu, Suryo hilang tertani bumi atau hancurnya Majapahit pada abad 14 itu sampai berdirinya kerajaan Mataram itu kurang lebih 135 tahun Tulungagung itu tidak ada raja agung. Jadi setelah Majapahit runtuh kemudian berpindah ke Demak berpindah ke Pajang kemudian menjadi Jipang kecil kemudian menjadi Mataram, itu yang menjadi pemimpin di Tulungagung adalah para adipati yang turun-temurun dari era Majapahit sampai kemudian Katemenggungan Pajak itu berdiri pada abad 16 sekitar 1624. Sehingga masyarakat Tulungagung itu memiliki kekuatan kekuatan politik lokal yang sangat kuat karena sudah hampir 3 keturunan. 2 keturunan di 130 tahun. 2 keturunan mereka beranak-anak. Jadi kalau mungkin beberapa rekan-rekan mengatakan Mataram adalah penyerang, penghancur, ya tidak salah sebetulnya, subjektif sekali. Tapi kan kita tidak melihat negara dalam konteks yang lebih luas. Kemudian saya teruskan tentang nama Kiai Rio Surotani dan Temenggung Surotani 1, 2, 3. Bapak Ibu, nama Kiai Rio Surotani itu tercatat pada buku Serat Babak Pajang. Tulisannya Raden Tanoyo, diterbitkan tahun 1985 di Solo. Para peneliti Belanda Degraf dan sebagainya itu banyak mengambil contoh dari itu, serat-serat yang diterjemahkan. Jadi nama Surontani itu sudah ada pada abad 15 sebelum Surontani Tulungagung itu ada. Kiai Rio Surontani itu adalah putra dari Kiai Gedong Mataram. Kiai Gedong Mataram putra daripada Kiai Gedong ing Pajang. Kalau Bapak Ibu mau lihat tulisan tentang silsilah ini, saat ini sudah kami pasang di makam Temenggung Surotani Pajang. Dan itu kami meneliti dengan Mbak Intan ada dari Mbak Intan hadir. Kemudian yang pernah kami ajak diwali ke Jogja, Bang Arif, Mbak Sugeng, Bu Rida, semuanya saya ajak memastikan tentang sejarah tentang Kiai Rio Surotani itu. Dan beliaulah yang gugur di Sungai Ngantang bersama dengan Temenggung Ketawangan yang ada di Sukodono itu, yang makamnya di paling utara itu beliau gugur bersama Temenggung Ketawangan dan itu tercatat di buku penelitian Belanda dan buku tentang puncak kekuasaan Sultan Agung karena Dr. Haji Degraf. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, iki di paling utara Astana Budong itu sebetulnya makam siapa? Itu makam Temenggung Ketawangan. Cuman Temenggung alap-alap makamnya tidak ada di sini pada era itu, tapi ada di Jogja. Kami sudah menemukan datanya dan insya Allah sejarah kami telusuri untuk melengkapi kajian kami tentang sejarah yang ada di